Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Izatun Nafis dengan NIM E1E021061 dari kelas 4B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Mataram. Nah, saya membuat video ini dalam rangka untuk membuat video UAS mata kuliah Diagnostik Remedial Teaching dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji A. Hariwitono MPD Kons dan Ibu Hikmah Ramadhani Putri MPD. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda, begitu juga dalam hal kemampuan akademis yang sering disebut intelektual atau kecerdasan. Sebagian anak memiliki kecerdasan yang di bawah rata-rata, rata-rata, dan di atas rata-rata. Dan hal ini mempengaruhi prestasi anak di sekolah. Pada materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kesulitan belajar. Apa sih kesulitan belajar itu? Menurut Mulyadi, kesulitan belajar adalah suatu kondisi dalam suatu proses belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai tujuan belajar. Nah, hal ini senada juga dengan yang diutarakan oleh Lam dan Fitch, yaitu kesulitan belajar menggambarkan kondisi atau serangkaian kondisi tertentu yang menghalangi proses belajar normal pada seorang anak dengan kecerdasan rata-rata atau di atas rata-rata. Nah, dari yang sudah dipaparkan di atas, dapat kita simpulkan bahwa kesulitan belajar adalah gangguan yang dimiliki anak terkait dengan faktor internal dan eksternal pada anak yang menyebabkan kesulitan otak dalam mengikuti proses pembelajaran secara normal dalam hal menerima, memproses, dan menganalisis informasi yang didapat selama proses belajar dan mengajar. Submateri kedua adalah tentang kesulitan belajar matematika. Seperti yang kita tahu, pelajaran matematika merupakan pelajaran yang menjadi momok menakutkan bagi anak-anak. Matematika dianggap sebagai ilmu yang sulit untuk dipahami karena abstrak, tidak saja oleh siswa tingkat sekolah dasar, bahkan hingga mahasiswa di tingkat perguruan tinggi. Namun, jika diteliti lebih lanjut, kesulitan belajar anak merupakan masalah yang harus ditanggulangi sejak dini karena akan mempengaruhi anak selanjutnya. Menurut Lerner, kesulitan belajar matematika juga disebut diskalkulia. Diskalkulia memiliki konotasi medis yang memandang adanya keterkaitan dengan gangguan sistem saraf pusat. Diskalkulia juga mengacu pada kesulitan belajar matematika pada konsep-konsep matematika dan komputasi. Menurut Wood, terdapat beberapa karakteristik kesulitan siswa dalam belajar matematika, yaitu yang pertama, kesulitan membedakan angka, simbol-simbol, serta bangun ruang. Yang kedua, tidak sanggup mengingat dalil-dalil matematika. Yang ketiga, menulis angka tidak terbaca atau dalam ukuran kecil. Yang keempat, tidak memahami simbol-simbol matematika. Yang kelima, lemahnya kemampuan berpikir abstrak. Yang keenam, lemahnya kemampuan metakognisi atau lemahnya kemampuan mengidentifikasi serta memanfaatkan algoritma dalam memecahkan soal-soal matematika. Nah, tadi kita sudah mempelajari pengertian dari kesulitan belajar dan kesulitan belajar matematika. Selanjutnya, kita akan mengetahui tentang apa sih faktor-faktor penyebab dari kesulitan belajar matematika pada anak sekolah dasar. Yang terdapat 8 faktor. Yang pertama yaitu masalah fisiologis, yaitu masalah berkaitan dengan kurang
berfungsinya otak, susunan syaraf, ataupun bagian-bagian tubuh yang lain. Guru harus menyadari bahwa hal yang paling berperan pada waktu belajar adalah kesiapan otak dan sistem saraf yang menerima, memproses, menyimpan, dan memunculkan kembali informasi yang sudah disimpan. Kondisi fisik ini sangat berkaitan dengan kesehatan anak yang mempengaruhi proses belajar. Misalnya pada saat anak sakit, ia akan sulit memahami apa yang dijelaskan guru di depan karena tubuhnya tuh kurang sehat, jadi dia merasa kurang fokus. Kesulitan belajar selain faktor fisiologis, ada juga yang cacat tubuh yang seperti kurang pendengaran, kurang penglihatan, gangguan gerak, serta cacat tubuh yang tetap seperti buta, tuli, bisu, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang nomor 2, yaitu ada kecerdasan atau IQ. Keberhasilan individu mempelajari berbagai pengetahuan ditentukan pula oleh tingkat kecerdasannya. Bila seseorang telah mempelajari suatu ilmu pengetahuan, tetapi kecerdasan individu yang bersangkutan kurang mendukung, maka pengetahuan yang telah dipelajarinya tetap tidak akan dimengerti. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu adalah motivasi. Motivasi juga sangat menentukan keberhasilan belajar. Motivasi merupakan dorongan dalam mengerjakan sesuatu. Jika anak tidak mempunyai motivasi dalam belajar pelajaran matematika, maka tentu saja hal ini mempengaruhi anak dalam mempelajari pelajaran matematika. Jika dia tidak suka, maka ia akan mengalami beberapa kesulitan. Yang selanjutnya adalah minat. Minat belajar dari dalam individu sendiri merupakan faktor yang sangat dominan dalam pengaruhnya pada kegiatan belajar. Jika dalam suatu individu siswa tidak memiliki kemauan untuk mempelajari mata pelajaran matematika, maka tentu saja ia tidak akan bisa menembus batas-batas pemahaman tentang pelajaran matematika. Selanjutnya yaitu adalah lingkungan keluarga. Status ekonomi, status sosial, kebiasaan, dan suasana lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar. Selanjutnya adalah lingkungan masyarakat. Peran masyarakat sekitar sangat mempengaruhi anak dalam belajar. Setiap pola masyarakat yang mungkin menyimpang dengan cara belajar di sekolah akan cepat sekali menyerap dalam diri anak. Karena ilmu yang didapat dari pengalamannya bergaul dengan masyarakat akan lebih mudah diserap oleh anak daripada pengalaman belajarnya di sekolah. Jadi, peran masyarakat akan dapat merubah tingkah laku anak dalam proses belajar. Selanjutnya, tentu saja adalah guru. Peran guru juga sangat berpengaruh dalam proses belajar anak. Cara guru mengajar sangat menentukan keberhasilan belajar. Sikap dan kepribadian guru, dasar pengetahuan dalam pendidikan, penguasaan teknik-teknik mengajar, dan kemampuan menyelami alam pikiran setiap siswa merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, guru sebagai motivator, fasilitator, inovator, dan konduktor masalah-masalah individu siswa perlu menjadi acuan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang terakhir atau yang ke-8 adalah media pembelajaran. Media merupakan perantara untuk menyampaikan informasi dari guru ke siswa. Media pembelajaran seperti buku-buku pelajaran, alat peraga, alat-alat tulis juga mempengaruhi keberhasilan anak dalam belajar. Siswa akan cenderung berhasil apabila dibantu oleh media pembelajaran yang memadai. Media pembelajaran tersebut akan menunjang proses pemahaman anak dalam mempelajari pelajaran matematika. Setelah mengetahui pengertian dari kesulitan belajar matematika, dan faktor-faktor penyebabnya, selanjutnya kita akan beralih ke asesmen dan pengajaran remedial matematika.
Anak dengan kondisi kesulitan belajar matematika tidak dapat diperlakukan sama dengan anak lain pada umumnya. Diperlukan penanganan khusus agar anak dapat memecahkan masalah matematika dengan baik. Berikut beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menangani hal ini. Yang pertama adalah asesmen. Asesmen dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak dalam matematika. Ada dua asesmen. Yang pertama yaitu asesmen informal, yaitu dilakukan dengan melakukan observasi terhadap perilaku keseharian anak. Berbagai observasi terhadap perilaku anak sehari-hari dalam bidang studi matematika, kinerja anak dalam menyelesaikan pekerjaan rumah, atau tes buatan guru yang dikaitkan dengan kurikulum atau buku pelajaran dapat menyajikan informasi sebagai dasar pemberian pelayanan pengajaran remedial. Selanjutnya adalah instrumen asesmen formal. Nah, instrumen formal mencakup tes yang bersifat umum untuk digunakan dalam kelompok dan yang digunakan secara individual. Terdapat dua jenis tes, yaitu tes kelompok baku dan tes klinis individual. Tadi saya sudah menjelaskan tentang asesmen. Nah, yang kedua penanganannya yaitulah pengajaran remedial matematika. Pengajaran remedial matematika harus berdasarkan prinsip-prinsip pengajaran matematika yang mencakup perlunya menyiapkan anak untuk belajar matematika, mulai dari yang konkret ke yang abstrak, penyediaan kesempatan kepada anak untuk berlatih dan mengulang, generalisasi ke dalam situasi yang baru, bertolak dari kekuatan dan kelemahan siswa, perlunya membangun fondasi yang kuat tentang konsep dan keterampilan matematika, penyediaan program matematika yang seimbang, dan penggunaan kalkulator. Terdapat cara yang intensif dapat merangsang penyembuhan bagi anak dengan kondisi kesulitan belajar matematika, yaitu yang pertama ada metode teritorial. Metode ini memerlukan pendampingan dari spesialis berkompeten yang memiliki special skill untuk anak kesulitan belajar matematika. Umumnya cara yang digunakan adalah mengajar berhitung dengan menggunakan tangan. Selanjutnya ada metode visual, yaitu memulai dari hal yang konkret ke hal yang abstrak. Pemberian gambar yang tidak membutuhkan angka sambil disertai bicara untuk menerangkan gambar tersebut. Yang ketiga terakhir yaitu menyediakan sarana untuk berlatih dan mengulang. Nah, tadi saya sudah jelaskan tentang pengertian dari kesulitan belajar matematika, faktor-faktor penyebab kesulitan belajar matematika, dan yang terakhir adalah asesmen dan pengajaran remedial matematika. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas yang sudah mendengarkan. Bila ada salah kata saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.